wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen dan guru penguji UKIN serta sahabat guru kreatif dimanapun berada. Saya Ayu Kurniasi SPD, Guru Bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 1 Payakumbuh, mahasiswi PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 menggunakan Problem Based Learning atau PBL terintegrasi Make Match untuk materi pembelajaran teks biografi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo kita masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Anda semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Wabil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mari kita tambah hangat lagi supaya biar semangat. Kita akan mendengarkan sebuah lagu ya. Jadi berharap nanti semuanya kita berdiri dulu. Yuk kita berdiri semuanya. Indonesia negaraku, karena itu Indonesia. Apa yang kalian rasakan di dalam diri kalian? Senang. Senang. Nggak senang? Senang. Apa lagi? Ada yang merasa terharu nggak? Ada yang merasa terharu ya? Pernah muncul nggak rasa kebangsaan kita? Iya kan? Harus benar begitu gitu ya. Nah kira-kira sekarang udah siap untuk belajar belum? Sudah. Ya, baik. Kalau begitu Ibu akan cek presensi atau kehadiran kalian dulu ya. Indonesia Kila, Najila, Nashwa, oke, Nur Aisyah, ya, Rinda Mauli, Saci, oke, Sahira, Umay, oke, ada semua ya, luar biasa. Sebelum kita belajar, Anda cek dulu di bawah meja, di atas meja, kalau sudah rapi, sudah bersih, kemudian pakaiannya sudah rapi, temannya saling melihat, silakan. Lalu itu kita sudah siap untuk belajar. Sebelum itu Ibu mau memberikan SPG dulu. Ya, SPG-nya tolong mendengarkan perintahnya. Bebek ayam-ayam. Berapa ayam nih? Berapa ayamnya? Berapa ayamnya? Tapi kelihatannya masih ada yang bengong, yang mau dihitung dulu berapa ayamnya. Nah, teks biografi ini juga berkaitan dengan pendidikan Al-Quran dan juga budaya adat Minangkabau. Nah, juga untuk budaya adat Minangkabaunya ada masih ingat? Siapa lagi ya? Silakan. Nabila. Coba yang mana suaranya? Hidup baka bakso kodo bacaka. Nah, artinya hidup itu berencana dipikirkan masa-masa supaya berhasil mencapai impian seperti biografi. Iya, betul ya. Jadi hidup itu perlu dipikirkan masa-masa, direncanakan gitu ya, terukur dan ada jarak waktunya, target-target kita supaya kita bisa berhasil. Seperti yang dilakukan oleh para tokoh biografi yang kita pelajari. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari apa tuh nak? Ya, nilai keteladanan, nilai-nilai keteladanan tokoh. Nah pada hari ini kita akan mempelajari ini ya. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan saintifik, kita pakai model pembelajaran yang Problem Based Learning dan terintegrasi Make Match. Nanti Anda semua bisa yang pertama menilai hal yang dapat diteladani dari tokoh sudah kemarin ya. Kemudian juga menganalisis aspek makna dan kebahasaan dari teks biografi. Jadi yang mau kita pelajari pada kali ini adalah untuk menganalisis aspek makna dan kebahasaan ya, dalam teks biografi. Dengan mengembangkan profil pelajar Pancasilanya ini gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Aspek makna dari teks biografi. Nah di sini ada contoh ya, ada contoh kutipan teksnya. B.J. Habibie.
Nah, jadi yang dimaksud dalam aspek makna teks biografi nanti ada dua ya Ananda ya. Teks biografi itu ada dua. Yang pertama, Ananda itu mencari pokok informasi, nih ya. Kemudian juga nanti ada nih pola penyajian karakter unggul tokoh. Pertama dulu ya. Ini ya, aspek makna dari teks biografi. Nanti kita menganalisis teksnya. Nah, menganalisis teksnya, kemudian di dalam teks itu apa sih pokok informasinya? Ananda sudah paham apa yang dimaksud dengan pokok informasi? Sudah ya? Kemudian ini, ya, pola penyajian karakter unggul tokoh. Ada 3 cara pola penyajian itu. Yang pertama, secara langsung oleh penulis. Misalnya, hari ini adalah seorang anak yang sabar, langsung oleh pengarang. Gitu ya. Berarti hari ini karakter unggulnya apa? Sabar. Ya, yang secara langsung. Boleh minta tolong ibu baca-baca suaranya kelas Nabila? Nabila ya. Secara langsung, B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Oke, berarti di sini kalau disimpulkan ini apa karakter unggulnya? Sosok panutan, gitu ya, langsung dikatakan di sini tokoh panutan, gitu ya. Kemudian kita masuk ke kaidah bahasa. Ini bagian kedua ya. Tadi sudah makna, sekarang ke kaidah bahasa. Ada beberapa kaidah bahasa di sini. Ya, yang pertama pronomina. Ya, pronomina ini adalah orang ketiga tunggal, dia, atau dia. Artinya kata ganti gitu ya, mengganti penyebutan untuk si tokoh di dalam biografinya. Yang kedua, kata kerja tindakan. Nah, ini ada beberapa kata kerja ya. Nih, satu kata kerja tindakan, kelihatan ya? Oke, yang kedua kata kerja pasif, yang ketiga kata kerja mental. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana cara membedakan kata kerja dengan kata yang lain? Yang mendapat imbuhan apa nih? Me sama di. Ada lagi selain me sama di? Kalau ber masuk tidak? Masuk ya. Nah, itu jadi nanti imbuhan me, ber sama di itu masuk ke dalam ciri kata kerja. Jadi kalau misalnya mencari di dalam teks, carilah yang menggunakan imbuhan tersebut ya. Nah, sekarang apa bedanya? Kita lihat ya. Pertama, kata kerja tindakan berarti dilakukan oleh fisik ya. Kata kerjanya fisik. Perbuatan fisik, contoh yang pakai ber ya atau be, belajar. Itu aktif ya. Aktif. Kalau ber sama me aktif kata kerjanya. Kemudian membaca, melempar, berjalan dan lain-lain. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Coba apa? Mendorong, bermain, apa lagi? Ada lagi? Memancing, betul, bisa. Hobi mancing ya? Papanya mau mancing. Oke, lanjut ya. Kita masih kata kerja dulu ya, biar kelihatan perbedaannya. Kata kerja pasif. Nah, kalau pasif itu menggunakan imbuhan atau awalan di. Itu khusus untuk pasif ya. Nah, coba di ini jangan sampai keliru dengan kata depan. Kalau kata depan nulisnya dipisah. Contohnya di sekolah, di rumah, itu kata depan. Kalau imbuhan penulisannya digabungkan. Apa ini contohnya? Kita lihat ya. Diberi, ditugaskan, ya, dipilih, diangkat. Nah, ada satu lagi nih kata kerja tadi ini dua-duanya fisik ya. Ini fisik, yang aktif sama yang pasif. Satu lagi mental. Nah, kalau yang mental ini berkaitan dengan apa yang dipikirkan dan juga dirasakan. Ya, dipikirkan atau dirasakan mental. Sama mau diawali awalan me, imbuhan me atau imbuhan ber. Kalau di tadi maksudnya ke sini ya, dipisahin. Ya, pisahkan di sini. Oke, contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, apalagi menghargai, merasakan, mengasihi, menghayati, menyayangi. Kalau memikirkan ya juga kan apa tadi? Mensyukuri, apa ya? Mencintai ya. Oke, menghormati.
make a match. Pernah dengar? Belum ya. Oke, make a match itu artinya mencocokkan, matchingkan gitu ya. Nah, apa yang mau di-matchingkan terkait dengan pelajaran kita? Jadi itu akan membagikan paket kartu, gitu ya. Ini ada paket kartu, sini ya. Nah, nanti kalian jadi di setiap kelompok gitu, sesuai dengan biografi yang sudah ditentukan, kalian pasangkan. Di sini adalah kalimat keteladanan tokohnya, pokok informasinya, gitu ya. Pokok informasinya kalian pasangkan dengan apa, deskripsi karakter unggulnya apa, gitu ya. Paham? Paham ya? Oke. Ayo sekarang kita sudah bagi kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 kemarin tokohnya siapa? Oh, kelompok 1 sebelah sini. Ayo ya. Keluar kelompok sini. Kelompok sini. Taufik Ismail. Oke, kalau gitu silakan sekarang berdiri, susun mejanya, kursinya untuk bisa bekerja secara berkelompok. Baru ini Taufik Ismail mana? Ke sana ya. Bisa kerja dulu. Keluar. Nah, silakan taruh di atas meja. Ya. Berarti ini yang Taufik ya. Siap, tunggu dulu. Ibu kasih waktunya dulu. Waktunya cuma 10 menit. 10 menit ya. 10 menit ya. 1, 2, 3. Mulai. Cepat. Yang sudah langsung mulai dan sampai depan. Yang pertama, meski dipecat sebagai pegawai negeri pada tahun 1964, tidak membuat putus asa. Pasangannya yang ini betul, pasangannya adalah pantang putus asa, betul? Ya. Kemudian yang rajin menulis di bangku sekolah menengah, karyanya banyak dimuat di berbagai majalah. Ini bukan biografinya Taufik Ismail. Salah ya? Ininya juga berarti salah. Kemudian semasa mahasiswa aktif sebagai, betul ya, rajin dan berjiwa pemimpin, betul ya. Terus aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pengurus perpustakaan, betul ya, berjiwa sosial, betul. Penyair tanah air ini selalu terlihat bersahaja dan sederhana. Ini juga bukan punya Taufik Ismail. 2. Berapa jadinya? 80 ya. Oke, kasih skornya di sini 80. Cepat tetapi masih kurang tepat.
gitu ya. Pipit senja, penderita thalassemia, betul pipit senja? Ya. Betul ya. Oke, thalassemia kelainan darah harus mendapatkan transfusi tapi tak pernah menyerah. Gak ada kulinya, pernah menyerah, betul. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi, dia menyelesaikan 2 novel untuk biaya pengobatannya. Maka dia penuh semangat juang, betul. Terus ia bertekad untuk selalu menuliskan hal-hal yang baik. Ya, karena dia percaya kata-kata adalah doa. Ini pasangannya yang kurang tepat, ini betul. Ya, ini poinnya 10. Nah, harusnya di sini adalah apa? Sosok teladan. Ya, ia sangat sabar. Oke, sabar betul ya. Ia meyakini tak ada perjuangan yang sia-sia arti menulis puisi dan cerpen. Oh, bukan ya. Ini bukan punya Pipit Senja. Skornya sama dengan ini 80. Ya, karena ini skornya sama dan ini yang selesai duluan, maka di sini kita kasih bonus. Berapa bonusnya? 85. Oh ini. Bahwasanya pemahaman kalian tentang keteladanan atau pasangan tokoh teks biografinya masih harus ditingkatkan literasinya. Ya, masih harus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Keluarkan sudah di dalam LKPD itu ada tugas yang harus Anda kerjakan tentang apa? Aspek makna dan juga tentang kebahasaan dari teks biografi. Ada ya? Coba dibuka. Silakan dibaca dulu teks biografinya. Kemudian waktunya 10 menit untuk kalian berdiskusi di dalam kelompok. Saya? Silakan. Yuk isi dulu. Kemudian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil temuannya di depan kelas. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Silakan dibuka. Silakan diisi dulu ya. Ini akan saya gambar ya. Oke, silakan didiskusikan di kelompok. Silakan didiskusikan dulu di kelompoknya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Ambil ya. Si urutan waktu juga di pokok informasi yang tadinya boleh keteladanan, boleh informasi penting yang lain, yang ada faktanya boleh juga, misalnya dia lagi prestasinya apa, jadi informasi pentingnya kalau pengennya cuma boleh juga, tapi ada yang dia lebih kalau misalnya gini, kalau hari kelahiran, tahun kelahirannya itu dijadikan hari puisi nasional, maka itu sangat penting ya, yang menjadi event atau momen. Oh ya, sesuai dengan yang KPD yang kalau ada yang lebih boleh ditambahin saja yang mencantumkan fakta-fakta dari ya, informasi penting itu coba harus dilihat ya. Karakter unggul bisa apa lagi? ini Bu, rajin suka membaca. Boleh, tapi ada nggak kira-kira yang mengalahkan itu peristiwa penting apa yang sangat bersejarah dalam hidupnya? Itu berupa fakta, mungkin ada tanggal tahunnya atau karya yang paling terkenal misalnya gitu kan? Ini cek. Ya, jadi boleh keteladanan, boleh informasi-informasi penting, pokoknya informasi penting yang menurut kamu ada di sana. Jadi harus diingat gitu ya, dan harus ya, waktu diskusinya 5 menit lagi. Setelah itu kita diskusi ya. Kalian tentukan presentasi. Kalian tentukan siapa yang mewakili kelompoknya. Ketua udah kan? Ketua senat. Tapi coba cari yang itu enggak? Iya, Anya. Dia pernah mengajar di sekolah bahasa Indonesia. Di SMA ada pesantren.
Satu aja sampai sini. Ternyata kondisi yang di kamu ada dua, kemudian satu lagi yang kalau yang nggak ada yang main juga ada ya. Mana yang ada aja? Boleh dua. Tadi dua. Ada ketemu dua. Misalnya adjektiva ketemunya dua, ya tulis dua-duanya. Selesai? Ya, silakan. Jadi kelompok yang lain tugasnya menyimak, memberikan komentar, memberikan apresiasi, memberikan kritik dan saran juga boleh. Ya, teknisnya gimana? Silakan sebutkan nama, kemudian mewakili kelompok apa, nama kelompoknya, sesuai nama biografinya. Sampaikan hasil temuannya. Berarti ada dua ya. Satu dulu, Hairil. Ya, yang lain boleh sama-sama disimak. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Ya. Mari kita lihat ke depan dulu. Ya, kita lihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 1 tentang Hairil Anwar yang beranggotakan Latifah Desmita, saya sendiri, Umairah Madatilah, dan berbagai satu hasil. Yang pertama yaitu aspek makna teks biografi dari Hairil Anwar. Pokok informasinya yang pertama yaitu Hairil banyak mengeluarkan puisi-puisi yang mayoritas bertemakan kematian, individualisme, dan eksistensialisme. Kedua, ada beberapa visi tentang penyebab kematiannya. Namun satu hal yang pasti adalah ia mengidap TBC yang disinyalir menjadi sebab kematiannya. Yang ketiga, sebagai tanda penghormatan dibuat patung dada Hairil Anwar di kawasan Jakarta. Dan hari kematiannya diperingati sebagai Hari Hairil Anwar oleh para pengagumnya. Yang keempat, Hairil Anwar pun disebut sebagai pelopor angkatan 45. Yang kelima, salah satu karya yang masih fenomenal adalah puisi Aku di dalam Penemuan Tulisan. Aku ini binatang dalam. Tuh, satu-satu dulu kita bahas ya. Kira-kira dari yang aspek makna ini sudah sesuai dengan indikator yang mau kita capai atau belum? Yang disampaikan di barusan itu memang betul pokok informasinya atau belum? Atau masih ada yang lewat? Sudah mencakup informasi penting. Pokok poin informasinya sudah ada. Informasinya sudah ya. Oke, informasi apa yang pertama tadi? Bahwasanya Hairil itu pada kematiannya itu mengidap TBC. Terus hari kematiannya diperingati sebagai Hari Hairil Anwar. Terus dibuatkan patung dada. Ya, berarti secara umum kelompok Hairil Anwar sudah bisa menangkap aspek makna dalam teks biografi. Itu ya, silakan lanjutkan. Dua, kebahasaan teks biografi. Jadi kebahasaannya prologina. Jadi kalimatnya, ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Kata prologina di sini adalah ia. Yang kedua yaitu kata fundamental. Ia melanjutkan pendidikannya dengan genre Irlandia. Bisa bacanya? Ya, bahasa Belanda. Ya, jadi intinya ia melanjutkan pendidikannya di FUPO. Itu apa? Jadi kata kerja mental. Yang kata kerja mental, katanya yang mana? Katanya melanjutkan. Nah, nanti bahas temuannya. Tolong dicatat dulu ya, nanti siapa yang mau memberikan kritik. Ya, yang ketiga, konjungsi urutan waktu. Setelah itu, tahun 1943, Hairil Anwar mulai mengirimkan puisi-puisi ciptaannya ke majalah Panji Pustaka untuk dimuat. Kata-kata konjungsi urutan waktu yaitu setelah itu. Yang keempat, kata kerja pasif. Hairil Anwar pun disebut sebagai pelopor angkatan. Kata-kata kerja pasif di sini itu disebut kerja pasif ya. Kata kerja mental. Karena Hairil tidak senang terhadap usaha pemerintah Jepang yang memanfaatkan semangat kebudayaan bangsa Indonesia. Di sini kata kerja mentalnya yaitu memanfaatkan. Terus udah gitu aja. Oke. Ya, ayo ada tanggapan tidak dari kelompok yang lain? Silakan, kalau ada tanggapan. Ya, berarti yang menanggapi kelompok Bukit Senja sama kelompok yang tahu. Silakan. Ada, tadi siapa? Yang mau bicara siapa? Ya, silakan. Yang bicara siapa? Oke. Silakan. Dari kami tadi kalau nggak salah kami juga dengar ada kata
melanjutkan, bukankah kata melanjutkan itu termasuk tindakan? Oke, silakan. Tapi boleh dibantu sama temannya di kolom. Jadi tadi ada kata melanjutkan. Kalau diamati dari struktur kalimatnya ya, makna di dalam kalimat, apakah melanjutkannya di sana bisa masuk ke verbal atau mungkin kata kerja tindakan. Nah, coba jelaskan. Temannya di dalam kelompok boleh dibantu. Kalau kamu tiga itu mau jawab silahkan. Silakan. Tanya. Temannya. Coba dibacakan lagi kalimatnya yang mana? Ia melanjutkan pendidikannya di Hulu. Dia melanjutkan pendidikannya di Hulu. Coba kira-kira itu pakai tindakan atau pakai perasaan sama pikiran? Tindakan. Sudah diakui kesalahannya. Oke, berarti mengakui kesalahannya. Oke ya. Nah, ada lagi? Ada lagi? Sudah aman yang lainnya? Betul? Kalau tidak ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau begitu terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya giliran kelompok berikutnya. Ayo kita beri aplaus untuk Nah, kita klarifikasi ya. Dari yang sudah kalian presentasikan berarti setiap kelompok sudah membaca 3 biografi ya. 3 biografi dari tokoh yaitu Hairul Anwar, Bukit Senja, dan Taufik Ismail. Bagian kebahasaan, bagian pernomina ada kesamaan nggak di antara ketiganya? Menggunakan apa? Iya ya. Berarti tidak ada yang menggunakan dia atau beliau gitu ya. Rata-rata si pengarangnya menggunakan kata dia. Gitu ya. Kemudian juga yang ditemukan tadi semuanya kata kerja tindakan, kata kerja pasif, sama kata kerja mental itu ya yang ditemukan oleh kalian semua. Nah, jadi dengan temuan-temuan itu kalian semua itu kan berhasil terbukti bahwasanya yang ini kebahasaan ini nih ada semua ya. Berarti betul ini adalah ciri atau kaidah dari kebahasaan yang biasa digunakan di dalam sebuah teks biografi karena ada semua ternyata terbukti. Ya, pronomina ada, kata kerja tindakannya banyak, yang menjadi kata sifat juga ada, kemudian kata kerja pasifnya, kata kerja mental menuju urutan waktu. Ya, kebanyakan menuju urutan waktu juga dapat semua. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus untuk demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya. Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Dia cuma 20 detik loh ya. Oke. Iya ya. Yang betul 10 orang ada yang salah.
Tidak, jadi begini, kalau di dalam kaidahnya tadi tidak disebutkan adanya konjungsi kausalitas, tapi konjungsi yang berkaitan hubungan urutan waktu. Tapi ya, di dalam sebuah teks tidak untuk kemungkinan kalian akan menemukan konjungsi itu. Jadi kalau misalnya ada kasus ditemukan konjungsi yang berhubungan sebab akibat, tidak untuk kemungkinan, gitu ya. Tapi semua konjungsi bisa juga dimasukkan, cuma yang paling dominan adalah yang urutan waktu. Jadi pasti bisa jadi ada ya, bahkan mungkin banyak. Kenapa? Karena konjungsi kausalitas itu contohnya apa tuh? Siapa tahu? Bila karena pasti pakai ya kan? Banyak yang pakai sebab ya kan? Oleh sebab itu, nah contoh tadi kata Mama Mel yang terakhir masih ingat soalnya? Ya kan? Anak mama tidak manja dengan uang sebab kami tidak punya uang. Nah sebab itu konjungsi kausalitas. Bisa masuk ya? Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, mari kita refleksi pembelajaran hari ini masih menggunakan aku. Ada lagi yang masuk? Ya, dari rentang 1 sampai 10 saya berada di 8. Ya, terus yang kedua yang dipelajari hari ini Tentang kaidah kebahasaan dan maknanya. Oke, kemudian yang 3 diketahui. Tidak tahu, saya rasa saya paham. Oke, sudah paham, berarti tidak ada yang tidak diketahui. Oke, yang keempat pengalaman yang paling berkesan. Teman-teman receh. Yang receh siapa ini? Gak ada yang ribuan, receh semua. Oke. Yang kelima, apa yang ingin kamu katakan kepada diri sendiri? Semangat terus untuk kedepannya. Oke, siap. Sudah ada yang memberikan 2 love ya. Rentang 1 sampai 10, Najwa? Najwa? 9. Kemudian dipelajari. Saya mempelajari biografi memiliki 3 pola pengertian beserta biografi memiliki 6 kaidah kebahasaan yaitu fenomena, kata kerja mentor, kata kerja pasif, kata kerja tindakan, aktivitas siapa dan juga konjungsi untuk urutan waktu. Iya, luar biasa kualitasnya semua disebutkan di sini. Terus yang masih ingin dipelajari lebih lanjut? Masih sulit untuk membedakan antara kata kerja mental dan kata kerja tindakan. Oke. 4. Adanya kelompok kerjasama di dalam Oke, kerjasama. Terakhir? I have a long future and don't need to be pressing to try. Oke, coba di-translate dong ini pakai bahasa Inggris gimana? Aku memiliki masa depan yang panjang dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Oke, luar biasa. Nah, terima kasih kalian sudah melaksanakan refleksi pada hari ini. Kalian juga sudah luar biasa menjadi pembelajar yang sangat antusias sekali pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, ya kita lanjutkan masih tentang teks biografi. Kalau yang 2 pertemuan kemarin sama yang hari ini adalah untuk pengetahuan ya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya biografinya adalah masuk ke KD keterampilan. Yaitu keterampilan untuk mengungkapkan kembali ya hal-hal yang diteladani dari tokoh di dalam teks biografi. Nah, jadi silakan kalian pelajari apa yang kalian sukai, bagaimana cara kalian ingin menunjukkan keterampilan untuk mengungkapkan kembali